Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Hari ini kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan kejadiannya adalah di 18 Agustus 2021. Sekarang sudah lebih dari 3 bulan, bahkan beberapa hari lagi akan menuju ke 100 hari. Di video kali ini, aku akan bahas adalah ada analisaku sendiri yang berdasarkan sudah seratusan lebih video mengenai kasus Subang yang aku buat di hampir 2 bulan ini. Ada berbagai macam cara ya, yang semuanya sebagian besar aku menggunakan dengan data-data yang kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berasal dari interview, kemudian juga dari tulisan, yang memang semuanya pada umumnya adalah data sekunder, diambil dari media-media lain yang cukup terpercaya. Itu adalah bagaimana aku menganalisa di kasus Subang ini. Nah, kemudian kalau ibaratnya kayak skripsi gitu ya, mungkin seratusan videoku sebelumnya itu menggambarkan kayak bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, ini menurut aku sendiri ya, bahwa dengan logika-logika hukum di mana paling tidak dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan siapakah tersangka, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah tersebar di media massa yang itu sudah bisa dikategorikan sebagai alat bukti. Bisa 1, 2, 3, atau bahkan lebih sebenarnya itu sudah menjadi alat bukti. Tapi kenapa Anja sampai sekarang belum ada tersangkanya? Ini memang masih menjadi salah satu teka-teki kita, kenapa penyidik masih belum menentukan siapa tersangkanya. Apakah ini strategi mereka untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi si pelaku dan juga orang yang mengetahui, ataukah memang ada sesuatu hal yang masih perlu dilakukan verifikasi? Karena tentunya kita tidak mau melihat orang yang bukan yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya. Bisa karena banyak hal, bisa karena framing atau hal-hal lainnya, itu adalah yang tidak mau kita lihat seperti itu. Dan aku mengirimkan support untuk teman-teman penyidik. Saya tahu bahwa di luar sana media gitu sepertinya sedang mempush teman-teman penyidik, tapi saya percaya bahwa kalau untuk menentukan tersangka sebenarnya hanya untuk menyelamatkan muka atau nama kepolisian, aku rasa mereka tidak seegois itu gitu. Kalau hanya untuk biar aman gitu, ada tersangka, sebenarnya mereka sudah bisa sih menentukan siapa tersangkanya begitu, karena paling tidak adalah beberapa alat bukti yang sudah bisa mengarah ke beberapa orang, tapi sepertinya tim penyidik sedang menahan emosi, nggak mau ngikutin egonya, demi mentang-mentang menyelamatkan sebuah lembaga atau Polres, Polsek, dan sebagainya, tapi mengorbankan sesuatu hal yang lebih fundamental. Karena apa? Karena berdasarkan analisaku sendiri, yang aku dapatkan ada banyak keterbatasan pastinya, tapi yang aku pilihkan adalah data-data dari media massa ataupun sumber yang bisa dipercaya. Seharusnya kasus ini sudah ada tersangkanya. Tapi menurut aku pribadi bahwa ada banyak orang yang terlibat dalam kasus ini dan juga mengetahui. Terlibatnya baik sebagai otak, dalang, dan juga eksekutor ataupun juga pelakunya. Itu paling tidak dari sekian semua ini, ya tidak mungkin kalau cuma 1, 2, atau 3 orang. Pasti kemungkinan besar lebih dari 2 orang. Itu untuk otak dan juga yang terlibatnya. Maksudnya otak dan juga pelakunya. Kemungkinan bisa lebih dari 2 orang. Yang mengetahui juga banyak. Aku juga melihat ya, karena kenapa aku bisa menyimpulkan, Anjas, kenapa kamu bisa bilang bahwa yang mengetahui kasus ini, kejadian ini sebenarnya bukan kasus, tapi mengetahui bahwa terjadi pembunuhan tersebut dan orang-orang tersebut tahu bahwa dia adalah pelaku dan juga otaknya, tapi mereka melindungi. Aku juga menduga ini ada banyak sekali. Kenapa aku bisa bilang banyak sekali? Karena dari sejumlah media massa aku ketahui ada sekitar, paling tidak terakhir itu ada 54 atau 55 saksi yang diperiksa. Let's say 50%-nya adalah orang-orang dekat atau 60% orang-orang dekat, dan mereka tidak mungkin diperiksa kalau tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Pasti ada kaitannya dengan kasus ini. Dan ada beberapa kejanggalan, ya kita nggak bisa menutup mata ya, bahwa di media massa kan sekarang ini, di media sosial juga, kita terpecah menjadi 2 begitu. Ada yang mendukung kubunya Yoris dan juga Danu, ada yang mendukung kubunya Pak Yosep beserta keluarga besarnya, atau yang ketiga, ada yang mendukung bahwa bukan dua-duanya pelaku, atau tambah lagi yang keempat, bisa saja kedua-dua kubu ini adalah bekerja sama, saling terlibat.
Ini adalah yang masih dalam proses penyidikan dan kasusnya tidak sesimpel itu. Tapi kalau dari analisa aku sendiri, dari sekian banyak berita dan juga data, bahkan kalian sering komplain, Anjas kenapa kok diulang-ulang mulu? Sebenarnya aku melihat sebuah berita atau informasi itu dari beberapa sudut pandang. Kalau kalian berharap bahwa aku akan mengejudge seseorang begitu, misalnya kayak Danu gitu. Aku membahas Danu banyak karena memang alasannya Danu memberikan banyak sekali kontroversi. Jadi bukan karena aku mencari-cari. Ada kan kalau aku ngebahas Danu atau Yoris itu pasti banyak yang kontra, menyerang. Karena memang aku tidak bisa pungkiri dua ini banyak fans sepertinya sekarang. Begitupun juga sama pada saat aku membahas Pak Yosep juga sekarang juga banyak nih. Kalau di awal kan lebih cenderung sedikit yang membela Pak Yosep, tapi sekarang semakin banyak Pak Yosep juga. Pada saat aku membahas Pak Yosep, isu-isu tertentu, itu juga banyak nih yang komplain bla bla bla. Tapi sebenarnya begini ya, pada saat aku membahas sesuatu hal, aku berusaha untuk tidak membawa perasaanku, tidak membawa kesukaan dan tidak kesukaan. Jelas, kalau kalian tanya ke aku, pada saat aku melihat mereka diwawancara, melihat keseharian mereka di YouTube, pasti aku ada rasa manusiawi, aku lebih suka cocok satu frekuensi dengan ini, itu. Tapi kan tidak seperti itu pada saat kita membahas sebuah kasus. Begitupun juga sama dengan tim penyidik ya, pada saat mereka menganalisa berita acara pemeriksaan, mengumpulkan barang bukti, menganalisa juga hasil otopsi, tes kebohongan dan sebagainya, mereka juga pasti mengesampingkan hubungan sosial kemanusiaan. Bahkan untuk hasil otopsi sendiri, itu tidak ada namanya DNA siapa. Misalnya ada, seandainya nih ya, memang benar tertinggal ada sesuatu di kuku almarhumah Amel, ada miliknya kulit tertentu orang tersebut, itu kan tidak akan muncul nama A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah ilmu pasti, pengetahuan. Jadi akan muncul, dicek seperti apa, oh ternyata dia gitu. Kemudian di profile, diselidiki dan sebagainya, itu akan muncul apakah ini bisa diverifikasi atau tidak. Jadi teman-teman juga aku berharap, karena menurut aku ini sudah akan tahap-tahap untuk penentuan siapakah tersangka. Dan memang kalau seperti aku bilang tadi, tim kepolisian tidak hanya mau mengikuti ego sendiri demi mendapatkan citra positif gitu aja dari orang-orang yang mengamati kasus Subang ini, tapi memang menahan ego mereka untuk mendapatkan yang lebih semuanya aja. Aku menduga dari kasus ini tuh ada banyak sekali orang yang mengetahui sebenarnya, tapi mereka sepertinya sedang melindungi. Kenapa aku bisa bilang begini, karena memang ada banyak hal-hal yang sangat janggal pada saat kasus ini dibahas, mulai dari, terutama adalah di 48 jam pertama setelah terjadinya pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021 itu. Ada banyak saksi yang melakukan keterangan berbeda-beda. Ada tambahan, ada perubahan, itu pun sudah sangat tidak masuk akal. Kalau keterangan-keterangan saksi yang sudah lebih dari 48 jam, apalagi sekarang ini kan sudah 3 bulan lebih, itu aku sudah tidak terlalu melihatnya terlalu serius gitu, karena itu jatuhnya bisa terjadi distorsi. Ini bukan lagi fakta, tapi sudah opini. Bisa seperti itu adalah hal yang wajar. Alasannya apa? Pada saat berita acara pemeriksaan, jika seorang saksi diperiksa pertama kali, tentunya mereka tidak punya pengalaman, begitu kan ya. Tapi kalau sudah ketiga kali, 4 kali, sampai belasan kali, mereka pasti sudah mempelajari kira-kira apa yang akan ditanyakan, sudah kayak ada kisi-kisinya begitu. Apalagi juga pertanyaannya adalah hal-hal yang menyangkut dengan 48 jam pertama. Nah, kembali lagi mengenai 48 jam pertama, karena ini sudah sebentar lagi menurut aku akan ditentukan siapakah tersangkanya, tapi sedang ditahan sepertinya agar mendapatkan yang lebih banyak lagi. Keterangan saksi banyak yang berubah. Kemudian juga ada yang bilang bahwa aku nggak mau nyebut nama ya, jadi karena ini sudah sangat krusial sekali, sudah akan mendekati kayak babak berikutnya begitu. Saksi banyak yang berubah. Saksi juga banyak yang mengatakan bahwa ya saya melihat ini, saya melihat itu, betul saya saat itu bersama dia dan sebagainya. Itu adalah dugaan-dugaan, mereka sepertinya bukan pelaku, bukan juga otak, tapi mereka mengetahui. Nah, kalau dalam hukum, apakah pada saat seorang pelaku kejahatan kemudian dilindungi oleh seseorang, apakah ini juga ada hukumannya? Kalau seandainya ya, kalian bisa cek, ini adalah masalah hukum ya. Kita harus lihat pasalnya yang mana, kemudian diterjemahkan dari kata-kata tersebut, terminologinya seperti apa. Jika memang ada
orang yang mengetahui bahwa dia terlibat, baik sebagai pelaku ataupun juga dalang, tapi dia melindungi, bahkan memberikan keterangan palsu sebagai saksi, itu seharusnya juga mendapatkan hukuman dari pengadilan nanti. Itu akan menjadi proses pembuktian seperti apa. Ini sangat mungkin sekali. Kalau memang itu benar, ini kemungkinan besar bakal banyak orang, saksi, ataupun juga yang lainnya yang mungkin belum tercium sama media sekarang ini, itu akan kena hukuman karena mereka melindungi si pelaku dan juga dalang dari semua ini. Nah, kemudian ada juga hal yang kalian harus pahami begini. Aku yakin otak dan juga atau dalang atau pelaku, kemungkinan besar mereka juga nonton video macam-macam, termasuk analisa aku mengenai kasus Subang ini. Aku yakin sekali sebenarnya mereka itu ada beberapa di antara mereka di hati kecil mereka tuh sudah yakin akan menjadi tersangka. Tapi sekarang mereka sedang melakukan manuver-manuver agar nanti itu bisa dipakai pada saat mereka di persidangan. Nah, agak sedikit naif kalau tersangka yang sudah ada jelas-jelas hal-hal yang mengarah ke mereka, tapi mereka merasa masih pede-pede aja sekarang, itu menurut aku terlalu naif ya. Oke, nanti tentunya ini semua yang menjawab adalah waktu. Jadi kalian kan ada video-videoku mengenai kasus Subang. Ya pastinya dengan keterbatasan data yang aku miliki, dengan keterangan-keterangan para saksi di berbagai macam media massa dan juga YouTube begitu, itu kan bisa menjadi jejak digital nih. Kira-kira seperti apa? Dan satu hal yang bisa aku garis bawahi dari kasus ini adalah ini sekarang sudah masuki babak baru ya. Kalau bulan lalu itu adalah kayak mungkin chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kalau chapter keempat itu adalah isinya dan kelima adalah kesimpulan, harusnya sih sudah masuk di bulan ini, sampai akhir tahun ini. Aku sih prediksi bahwa jika melihat secara logika hukum ya, karena kan secara logika hukum harus dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat mengarah ke seseorang dan itu bisa dijadikan tersangka. Nanti di pengadilan akan menjadi perdebatan, akan dibuktikan apakah ini salah atau benar, itu adalah di pengadilan nanti. Dan sepertinya beberapa orang sepertinya sudah sadar bahwa mereka akan menjadi tersangka, makanya sekarang sedang melakukan manuver-manuver, merubah skenario, melakukan hal-hal yang sepertinya mencari perhatian publik, mungkin aja bisa seperti itu, tapi ada juga kemungkinan jika memang pelaku dari otak dan juga pelaku bukanlah dari kedua kubu tersebut, atau bisa jadi kedua kubu tersebut saling mengetahui juga, mereka sepertinya sekarang sedang mempersiapkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan ini bukanlah pekerjaan hal yang dilakukan oleh 1 atau 2 orang, tapi dalam banyak hal. Oke, itu dulu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan menurut aku babak berikutnya ini adalah sudah babak yang sangat-sangat menentukan siapakah yang akan ditentukan sebagai tersangka. Sekali lagi aku tidak menyebut nama di video ini karena ada banyak saksi juga yang tidak terendus oleh media massa. Yang kita ketahui hanyalah nama-nama yang seperti aku sudah sebutkan, bahas di video-video ini. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi saksi, yang paling tidak ada sekitar 54 saksi yang sudah diperiksa, tapi yang ngomong di media massa itu kan hanya hitungan belasan saja. Apa menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian yakin bahwa dalam tahun ini, 2021, tim penyidik sudah mengeluarkan nama-nama siapakah tersangka dan juga dalangnya, ataukah ini akan sampai ke tahun depan? Tinggalkan komentar kalian, dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live dan juga ngebahas banyak hal seputar kasus Subang di sana juga. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.